الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti berharap dan selalu berdoa agar kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang selalu bisa istiqomah dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita selalu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalannya yang lurus. Sebagaimana munajat kita dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami di jalanmu yang lurus ya Allah. Tempatkan kami di jalan yang Engkau selalu ridhoi ya Allah. Jangan Engkau tempatkan kami di jalan yang Engkau murkai. Inilah doa kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala melalui munajat kita di dalam suratul Fatihah. Akan tetapi oleh karena itu ma'asyiral hadirin, ketika kita sudah mengetahui dan menyadari bahwasanya banyak sekali kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ketika kita menginginkan hajat kita, niat kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, selalu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua kembali kepada diri kita. Karena ketika kita hanya berdoa, berharap dalam hati kita agar kita dan keluarga kita ditempatkan di tempat yang baik, baik itu di dunia ataupun baik juga di akhirat, tapi action kita, praktek kita tidak mau berusaha untuk meraih kebaikan itu, tidak mau berusaha untuk melaksanakan kebaikan itu, maka mustahil rasanya
kita semua akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita berharap, ketika kita berkeinginan agar kita ditempatkan di tempat yang baik, maka yang utama sekali lagi bagaimana kita harus selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ketika kita berharap kebaikan dari Allah, maka syaratnya yang utama kita harus selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Paling tidak bagaimana kita selalu berusaha istiqomah dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat paling tidak yang diutamakan. Karena terkadang ibadah salat ini sering kita ucapkan, sering kita dawamkan, akan tetapi terkadang prakteknya ketika kita tidak menjaga diri kita, maka bisa jadi kita lalai untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Apalagi kita tahu salat ini merupakan satu kewajiban buat kita. Tugas kita yang utama bagaimana kita selalu menjaga salat ini. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat merupakan tugas, kewajiban kita bagi seorang muslim. Jadi ketika kita mengaku kita muslim, percaya kepada Allah, maka yang utama sekali yang harus selalu kita jaga ialah bagaimana kita selalu menjaga ibadah salat kita. Karena terkadang kita ketika kita disibukkan dengan pekerjaan dunia, urusan dunia, kita terkadang sering lalai. Kita terkadang sering biasa-biasa saja ketika kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita takut apa yang kita tinggalkan hari ini, apa yang kita lewatkan hari ini, tidak menjalankan perintah Allah, saat itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau meminta atau mau memberikan pertanggungjawaban kita kepada Allah yang kita tahu kita ini makhluknya yang dhaif, lemah, dan tentunya kita tidak akan sanggup nanti mempertanggungjawabkan atau mempertanggungjawabkan segala kekhilafan, kesalahan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup. Maka oleh karena itu selagi Allah Subhanahu wa taala saat ini masih memberikan kenikmatan kepada kita, banyak sekali kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, jangan sampai kenikmatan ini membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini lupa akan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surah Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa yang selalu bersyukur akan nikmat yang aku berikan. Bersyukur dalam artian mempergunakan nikmat yang Allah berikan ini dengan baik, sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan jalan Allah, maka insya-Allah Allah akan memberikan nikmatnya yang lain kepada kita. Sebaliknya ketika kita lalai akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah pun mengingatkan kita, inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya siksaanku amat sangat pedih. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui Jumat ini mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita, mengingatkan kembali diri kita. Jikalau mungkin selama ini kita masih sering lalai, selama ini kita masih sering mungkin lupa, terlena dengan dunia, yuk mari sama-sama kita memperbaiki itu semua. Sekali lagi, mari kita sama-sama memperbaiki itu semua. Karena jangan sampai nanti tatkala maut sudah datang menjemput kita, di mana saat itu Allah perlihatkan kita tempat kita di neraka jahanam Allah, tempat kita memperoleh siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu baru kita menyesal. Saat itu kita baru bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Saat itu baru kita ngomong, ya Allah, aku melihat, aku mendengar, ya Allah.
Aku takut akan dimasukkan ke dalam neraka-Mu ya Allah. Aku takut akan memperoleh siksaanmu ya Allah. Farji'na, kembalikan kami, hidupkan aku ya Allah. Farji'na na'mal salihah, maka aku akan berbuat kebaikan. Inna muqinun, karena saat ini aku baru yakin. Saat itu kalau kita mau bermohon kepada Allah sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam surat Al-Kautsar juga Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sudah banyak nikmat yang aku berikan kepadamu. Sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia. Maka oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Fasalli, bagaimana kita menjaga solat kita. Fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dan kita pun menyiapkan diri, siap mengorbankan waktu sedikit saja untuk kita mungkin menghilangkan sejenak pekerjaan dunia untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Minta waktu sedikit Allah itu. Tidak banyak. Dari 24 jam paling berapa menit kita mempergunakan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat kita. Tapi terkadang yang sedikit ini kita masih sering lalai. Dari yang sedikit waktu yang Allah minta, sedikit pengorbanan yang Allah minta kepada kita, kita terkadang masih sering lalai. Padahal subhanallah, kalau kita mau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu sekali lagi, yuk mari sama-sama kita jaga diri kita ini. Kita jaga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini dengan baik, dengan kita mempergunakan nikmat ini untuk banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah kita, ibadah salat kita, ibadah maqdhah kita, dan juga ibadah ghairu maqdhah kita. Salat kita dan juga perbuatan-perbuatan amalan-amalan lainnya. Amal soleh, pekerjaan kita. Kita niatkan kalau bisa kita bekerja itu punya nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Paling tidak pertama, awali perbuatan kita itu dengan mengucapkan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang kedua, jangan lupa kita menjalankan perintah Allah. Salat tadi kami katakan di awal. Karena terkadang sekali lagi maaf kita ini kalau sudah sibuk dengan dunia, tanggung kata kita, akhirnya ketinggalan. Nah, jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yuk mari kita bersama-sama selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk mari sama-sama kita luangkan waktu sedikit untuk kita banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar sekali lagi semoga insyaallah kita semua, keluarga-keluarga kita, jamaah kita, masyarakat kita, semuanya nanti insyaallah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang lain, dan juga kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan. Dan yakin sekali lagi jangan lupa, ibadah yang kita lakukan jangan kita niatkan mencari sesuatu selain Allah, tapi bagaimana kita berusaha ibadah yang kita lakukan, solat kita, amalan kita lakukan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho dengan perbuatan kita, Allah ridho dengan ibadah kita, maka insyaallah yakinlah Allah pun akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Semoga insyaallah sekali lagi kita semua akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang selalu bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا في عبادك الصالحين اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون في الصلاة